Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Journey World. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu cara menghemat uang meskipun penghasilan Anda terbatas. Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang, banyak dari kita yang harus lebih bijak dalam mengatur keuangan. Jangan khawatir, di sini kita akan membagikan tips sederhana yang bisa langsung diterapkan, bahkan jika penghasilan Anda saat ini belum terlalu besar. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar dunia keuangan. Mari kita mulai. Mengapa mengatur keuangan itu penting? Pertama-tama, kita perlu memahami kenapa mengatur keuangan itu sangat penting. Memiliki penghasilan rendah memang bisa menjadi tantangan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa menabung atau mengatur uang. Jika tidak dikelola dengan baik, uang bisa cepat habis untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Dengan menghemat, kita bisa mempersiapkan diri untuk kebutuhan darurat, menabung untuk masa depan, atau bahkan memulai investasi kecil-kecilan. Evaluasi dan catat semua pengeluaran. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencatat pengeluaran Anda secara mendetail. Kenapa ini penting? Karena seringkali kita tidak sadar kemana uang kita pergi setiap bulannya. Anda bisa mulai dengan cara sederhana, misalnya mencatat semua pengeluaran harian di aplikasi keuangan atau buku catatan. Bedakan pengeluaran menjadi dua kategori, yaitu pengeluaran wajib dan pengeluaran tambahan. Pengeluaran wajib adalah kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, listrik, dan air. Sedangkan pengeluaran tambahan mencakup belanja yang sifatnya tidak mendesak seperti hiburan dan makan di luar. Buat anggaran bulanan yang realistis. Setelah mencatat pengeluaran, langkah selanjutnya adalah membuat anggaran bulanan. Dengan anggaran, kita punya pedoman untuk mengalokasikan uang sesuai kebutuhan. Contohnya sebagai berikut. Pertama, tentukan pengeluaran prioritas, misalnya 50% sampai 75% untuk kebutuhan pokok. Kedua, sisihkan 10-20% untuk tabungan atau dana darurat meski sedikit. Yang ketiga adalah alokasikan sisa penghasilan untuk kebutuhan lainnya seperti hiburan atau dana pribadi. Jika penghasilan Anda sangat terbatas, Anda bisa mengurangi anggaran untuk hal-hal yang tidak mendesak, misalnya menurunkan frekuensi nongkrong atau belanja baju baru. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Selalu tanyakan pada diri sendiri, apakah barang atau layanan tersebut benar-benar Anda butuhkan atau hanya keinginan sesaat. Hal ini akan sangat membantu dalam menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Saat hendak membeli sesuatu, gunakan metode 30 detik berpikir. Jadi sebelum membayar, berhenti sejenak dan pikirkan apakah Anda benar-benar membutuhkannya atau hanya ingin saja. Ini bisa membantu Anda menahan godaan belanja impulsif. Cari alternatif yang lebih murah. Untuk menghemat, kita bisa mencari alternatif dari kebutuhan yang sering menghabiskan banyak uang. Misalnya, pertama masak di rumah. Makanan rumahan biasanya jauh lebih murah dan lebih sehat daripada makan di luar. Cobalah membuat rencana menu mingguan untuk menghindari kebiasaan makan di luar. Yang kedua adalah menggunakan transportasi publik. Jika memungkinkan, gunakan transportasi umum atau carpool untuk menghemat ongkos harian. Yang ketiga adalah belanja pada saat diskon, di mana memanfaatkan diskon, promo, atau beli dalam jumlah besar untuk kebutuhan pokok, seperti beras, minyak, dan bahan makanan lainnya. Manfaatkan teknologi untuk menghemat. Sekarang ada banyak aplikasi keuangan yang bisa membantu Anda dalam mengatur anggaran dan mencatat pengeluaran. Selain itu ada juga aplikasi cashback atau e-wallet yang menawarkan promo dan diskon. Tapi harus diperhatikan bahwa saat menggunakan promo memang untuk kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan atau diperlukan. Misalnya, aplikasi e-wallet seringkali menawarkan cashback jika Anda berbelanja di toko tertentu. Ini bisa jadi cara yang efektif untuk menghemat, terutama jika Anda sering berbelanja kebutuhan pokok. Buat dana darurat dan tabungan meski sedikit. Memiliki dana darurat penting agar kita tidak panik saat menghadapi situasi mendadak. Walaupun sulit, sisihkan sedikit uang setiap bulan untuk dana darurat. Mulailah dari jumlah yang kecil, bahkan Rp10.000 seminggu pun sudah cukup untuk memulai. Buat target kecil yang realistis, misalnya targetkan tabungan 1-5% dari penghasilan bulanan terlebih dahulu. Setelah terbiasa, Anda bisa menambah jumlahnya. Cari penghasilan tambahan. Jika memungkinkan, carilah peluang penghasilan tambahan untuk menambah pemasukan.
Ada banyak cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa mengganggu pekerjaan utama. Contohnya seperti freelance atau jual jasa. Jika Anda punya keahlian khusus seperti desain, penulisan, atau fotografi, cobalah mengambil pekerjaan sampingan. Kemudian juga bisa dengan menjual barang bekas. Cek barang-barang di rumah yang tidak terpakai lagi dan jual secara online. Ini bisa membantu menambah pemasukan sekaligus mengurangi clutter di rumah. Terapkan gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis bukan berarti hidup serba kekurangan, tetapi lebih kepada hidup dengan bijaksana dan menghindari pembelian yang tidak perlu. Ini sangat cocok bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas. Fokus pada kualitas daripada kuantitas. Alih-alih membeli banyak barang murah yang mudah rusak, lebih baik beli satu barang yang berkualitas dan tahan lama. Ini bisa menjadi investasi jangka panjang yang lebih hemat. Bersikap konsisten dan disiplin. Mengatur keuangan dengan penghasilan rendah membutuhkan kesabaran dan disiplin. Menghemat uang bukan sesuatu yang bisa langsung terlihat hasilnya dalam semalam. Namun dengan konsistensi, Anda akan melihat dampaknya dalam jangka panjang. Buat pengingat atau daftar tujuan finansial yang bisa membantu Anda tetap termotivasi. Setiap kali Anda berhasil mencapai target kecil, berikan sedikit reward untuk diri sendiri agar tetap termotivasi. Kesimpulan. Mengelola uang dengan penghasilan rendah memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan tips-tips yang sudah dijelaskan di depan, Anda bisa mulai mengatur keuangan lebih baik, berhemat, dan menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan. Ingat, yang terpenting adalah konsistensi dan kesabaran. Semua hal besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika Anda merasa tips ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.